bagian berikut topik D, mendengar karena bunyi. Pertanyaan esensial ini akan kita jawab di akhir ya. Kita lanjut dulu. Ian, kamu pasang musiknya terlalu keras. Tidak baik untuk gendang telinga kamu. Apa itu gendang telinga? Bukannya gendang itu alat musik. Gendang telinga merupakan salah satu bagian dari telinga kita. Bagian ini yang paling berperan dalam proses pendengaran kita. Apa fungsi dari gendang telinga dan bagaimana telinga kita bisa mendengar bunyi? Yuk kita pelajari proses tersebut bersama. Nah, bagaimana cara telinga kita bekerja? Coba kita lihat bagian-bagian telinga ini ya. Ada telinga bagian luar, lalu telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, kita lihat di sini penomorannya dan penjelasan keterangannya. Yang nomor 1, bunyi merambat melalui udara. Lalu kedua, daun telinga menangkap gelombang bunyi. Daun telinga ini yang telinga bagian luar ya. Ketiga, gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Di sini gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Lalu getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Nah, gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada dalam rumah siput bergetar. Getaran cairan ini mengirim sinyal ke saraf pendengaran. Jadi, sekali lagi, suara masuk mencapai gendang telinga. Lalu gendang telinga bergetar dan diteruskan melalui tulang pendengaran ke dalam telinga bagian dalam. Nah, getaran diubah menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke otak melalui saraf. Dan otak kemudian menerjemahkan sinyal ini menjadi suara yang kita dengar. Nah, mari lakukan bersama menjelaskan skema bagaimana telinga mendengar. Nah, jadi kalian akan menjelaskan skema bagaimana telinga mendengar ya, seperti mata di topik B. Nah, sekarang di sini adik-adik setelah membuat skema, anggaplah sudah membuat skema bagaimana telinga mendengar, kalian menjawab pertanyaan yang kedua ini gitu ya. Oke. Setelah selesai, coba diskusikan pertanyaan berikut. Menurut kalian, bagaimana dari telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing? Ya, telinga memiliki rambut dan lilin telinga untuk menghalau benda asing. Mengapa saat kita menutup telinga, suara yang kita dengar menjadi kecil? Petunjuk, lihat kembali cara telinga kita mendengar. Ya, menutup telinga membuat suara teredam karena gelombang suara tidak masuk dengan mudah. Yang berikut, apakah kita boleh mendengarkan suara yang terlalu keras? Mengapa? Tidak ya, karena mendengarkan suara terlalu keras bisa merusak telinga dan membuat sulit mendengar. Pikirkanlah aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan pelindungan terhadap telinga. Ya, misalnya pekerjaan seperti konstruksi ya, konstruksi bangunan, musik live atau seniman, pemain musik, atau menembak. Yang berikut mari refleksikan, hal baru apa yang kalian dapatkan dari topik ini? Ya, ini bisa masing-masing menjawabnya. Kita langsung ke nomor 2. Apa hubungan bunyi dan proses mendengar? Bunyi adalah getaran yang dihasilkan oleh objek yang bergerak dan ditangkap oleh telinga kita, lalu diubah menjadi sinyal saraf oleh otak. Ketiga, informasi apa yang diberikan oleh telinga kita? Jika telinga kita tidak berfungsi, adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Ya, telinga memberikan informasi tentang suara, arah suara, dan keseimbangan.
Jika telinga tidak berfungsi, informasi ini bisa diperoleh dengan bantuan teknologi seperti alat bantu dengar. Berikut, apakah suara keras baik untuk telinga kita? Tidak ya. Tidak, karena suara keras bisa merusak telinga dan menyebabkan masalah pendengaran. Apa saja yang tidak bisa kita lakukan jika kita tidak bisa mendengar? Ya, tanpa pendengaran, kita sulit berkomunikasi dengan orang lain, belajar, dan menikmati musik. Menurut kalian, cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan telinga kita? Ya, dengan menghindari suara keras dan menggunakan perlindungan telinga saat diperlukan. Nah, bahaya dari suara keras atau polusi suara. Suara yang bising atau tidak enak didengar bisa disebut polusi suara. Dan ini dihasilkan oleh suara konstruksi bangunan, misalnya suara mesin bor, terus alat transportasi, mesin las, dan sebagainya. Nah, jadi kita lihat di sini ada gangguan pendengaran ya. Jadi gangguan pendengaran ini terjadi pada salah satu bagian. Jadi gangguan-gangguan ini menghambat suara yang diteruskan ke otak. Penderita akan kesulitan mendengar suara ini dengan jelas atau tidak sama sekali. Nah, ini disebabkan karena faktor keturunan, kecelakaan, atau paparan suara yang keras. Nah, diatasi dengan menggunakan alat bantu dengar ya, atau menggunakan rumah siput buatan atau implan koklea. Kalau gangguan antara telinga luar dan telinga tengah, ini menghambat suara yang diteruskan ke telinga dalam. Nah, penderita ini biasanya kesulitan mendengar suara yang pelan. Nah, bisa terjadi karena ada infeksi pada telinga. Dan pengobatannya adalah dengan perawatan atau operasi. Lalu, yang berikut adalah kerusakan yang langsung pada saraf pendengaran. Gangguan ini sulit diatasi karena saraf tidak dapat meneruskan informasi suara ke otak. Nah, kita kembali ke pertanyaan esensial tadi ya, belum dijawab. Nomor 1, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Alternatif jawabannya karena telinga kita mampu menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh benda atau aktivitas di sekitar kita. Yang berikut, bagaimana cara telinga kita bekerja? Dengan cara menangkap suara melalui saluran telinga. Lalu suara tersebut mencapai gendang telinga dan tulang pendengaran. Setelah itu, suara diubah menjadi sinyal yang dikirim ke otak untuk diproses. Berikut, apa bahaya suara yang keras terhadap telinga kita? Ya, suara yang terlalu keras dapat merusak gendang telinga yang bisa menyebabkan masalah pendengaran. Berikut adalah uji pemahaman bagian A, sifat cahaya. Di sini ada 3 orang yang berdiri, Ian, Banu, dan Dara. Ian, Banu, dan Dara dan mobil mainan dipisahkan oleh layar 1, 2, dan 3. Ketiga layar tersebut terbuat dari bahan yang berbeda-beda sehingga Ian tidak bisa melihat Dara. Banu bisa melihat Dara dengan jelas. Dara dan Banu bisa melihat mobil mainan dengan samar. Nah, berdasarkan informasi di atas, apa sajakah kemungkinan bahan untuk ketiga layar tersebut? Kita harus cari tahu ini bahan-bahannya apa ya. Nah, yang pertama, Ian tidak bisa melihat Dara. Sama sekali tidak bisa melihat Dara. Berarti bahannya ini adalah bahan layar ini adalah bahan yang tidak tembus pandang karena Ian tidak bisa melihat Dara. Misalnya tembok, ya, dinding, kayu. Nah, itu tidak bisa. Nah, Banu bisa melihat Dara dengan jelas. Nah, berarti bahan yang tembus pandang, misalnya kaca bening, kaca jendela gitu. Lalu yang berikut, Dara dan Banu bisa melihat mobil mainan dengan samar. Berarti bahan yang digunakan pada layar ketiga ini adalah bahan yang tembus pandang tetapi tidak begitu jelas untuk melihat
mobil mainan. Jadi misalnya ini seperti tirai gitu ya, tirai yang tembus pandang. Lalu yang berikut, indera penglihatan. Mia senang membaca buku. Ia bisa duduk dan membaca buku dalam waktu yang lama, seperti pada gambar. Setelah membaca, Mia suka mengeluhkan matanya yang terasa lelah. Bisakah kalian menjelaskan apa yang terjadi pada Mia? Gunakan penjelasan mengenai cara mata kita melihat, serta bagian mata yang berpengaruh terhadap jarak benda. Ya, misal alternatif jawaban, Mia mengalami kelelahan mata setelah membaca karena terus-menerus memfokuskan mata pada jarak dekat, yang membuat otot-otot di mata bekerja keras untuk melihat dengan jelas. Lalu yang berikut penjelasan selanjutnya, otot-otot di dalam mata kita ini, terutama otot siliaris, bekerja keras untuk memfokuskan lensa mata sehingga dapat melihat dengan jelas objek yang dekat. Lalu yang berikut sifat bunyi. Gedung bioskop adalah tempat untuk memutar film di layar lebar. Gedung ini akan memutar suara film dengan suara yang keras karena ruangannya cukup luas. Dinding gedung bioskop, kalau adik-adik pernah ke bioskop ya, itu dilapisi oleh busa tebal dan lantainya dilapisi dengan karpet. Kursinya pun terbuat dari busa empuk. Dengan menggunakan sifat bunyi, menurut kalian mengapa semua gedung bioskop dibuat seperti itu? Ya, kenapa? Karena gedung bioskop menggunakan busa tebal, karpet, kursi busa yang empuk itu untuk meredam bunyi dan mencegah bergemanya suara film di ruangan yang luas tersebut. Sehingga penonton dapat menikmati film dengan suara yang jernih dan minim gangguan bunyi. Yang F, indera pendengaran. Aga senang mendengarkan musik. Ia suka mendengarkan musik dengan suara yang kencang dan menggunakan alat penyuara telinga. Sebagai teman Aga, cobalah untuk menjelaskan kepadanya mengapa kebiasaan ini tidak baik untuk telinganya. Agar lebih jelas, sampaikan juga bagaimana cara telinga kita bekerja serta apa bahaya dari suara keras pada telinga kita. Ya, alternatif jawaban. Jadi kita bisa mengatakan, nyampein ke Aga ya. Aga mendengarkan musik keras dengan alat penyuara telinga ini bisa merusak telingamu. Telinga kita bekerja dengan menangkap suara dan mengirimkannya ke otak. Suara keras yang dapat merusak gendang telinga dan sel-sel di dalam telinga ini menyebabkan masalah pendengaran. Gunakan volume rendah untuk menjaga kesehatan telingamu. Seperti itu. Oke adik-adik, jadi demikian untuk bab 1 ya, materi IPAS kelas 5. Kita akan lanjut dengan bab kedua ya di video selanjutnya.